Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Tema kali ini atau topik kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar video saya. Simak terus sampai dengan selesai. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman karena ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi simak terus ya. Dan teman-teman simak apakah ini pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman karena akan saya jawab bukan hanya satu saja pertanyaan ya. Langsung saja untuk menyingkat durasinya supaya tidak kelamaan ya. Dari akunnya Ratno Yusuf Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Napas saya agak sesak, panik datang lagi, lemas, kepala agak pusing. Bagaimana cara menghilangkan semua itu? Apakah berbahaya? Rasa takut M datang. Kemarin ke UGD karena dada sakit di EKG. Alhamdulillah normal semua. Terima kasih Bang. Nah ini ya teman-teman ya. Ketika teman-teman mengalami kondisi seperti ini, ya, menurut saya, kalau teman-teman menanyakan apakah ini berbahaya, saya kembalikan lagi ke teman-teman. Teman-teman merasakan hal seperti ini baru satu kali atau sudah berkali-kali, ya. Kalau saya dulu, kalau baru sekali, ya itu saya juga panik, cemas. Kedua kalinya masih panik. Ketiga kalinya mulai berkurang karena itu sudah pernah saya rasakan, ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada saat kita itu mengalami sensasi yang seperti ini, napas itu terasa pendek ya, terasa engap ya, terus dada itu terasa sakit. Selalu kan kita berpikirnya bahwa waduh ini jangan-jangan serangan jantung. Waduh jangan-jangan ini jantung saya bermasalah. Teman-teman lari ke IGD. Teman-teman dicek ya, udah dicek sama dokter, sudah di EKG dan dinyatakan normal. Jadi ketika teman-teman itu sudah memeriksakan diri, apalagi sudah sampai pemeriksaan sampai seperti itu ya, teman-teman itu nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu takut ini bahaya atau tidak. Pasti dokter juga sudah menyampaikan ya, kalau teman-teman itu tidak ada gangguan ya di jantung gitu. Jadi ketika ada sensasi di seputar situ, untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah disertai kecemasan itu juga sering mengalaminya. Saya pun dulu juga sama. Dan ini terjadi ketika kita itu asam lambungnya itu sedang tinggi ya. Dan asam lambung tinggi kan seperti saya bilang sebelumnya, asam lambung tinggi itu ada pemicunya ya. Coba teman-teman amati apakah dari pola makan teman-teman ya. Kalau terlambat makan itu bisa kondisi asam lambungnya itu kita tinggi, atau bahkan ketika kita makan makanan yang mungkin ya itu bisa memicu ya asam lambung naik atau gas lambung naik, itu juga bisa ya. Nah, terus bisa juga karena kita aktivitas yang terlalu berat atau terlalu capek ya, dalam kondisi pemulihan, penyembuhan, kita kan memang dianjurkan untuk aktivitas, tapi ringan-ringan saja dulu dan bertahap. Nah, ketika semua itu terpicu dari semua itu ya, kondisi asam lambung kita itu tinggi, yang disertai gas lambung itu tinggi, pasti itu akan naik. Dan ketika naik itu perasaan itu sudah nggak enak ya, pokoknya badan itu nggak nyaman. Nah, ketika terasa sudah nggak nyaman, seperti di sini itu ada yang naik, ada panas, dan lain-lain, napas kita itu kan terasa tersengal-sengal, jadi kayak ngap gitu ya, kayak setengah-setengah, nggak bisa panjang. Dan ditambah lagi pada saat seperti itu, kita itu panik. Nah, itu ya teman-teman, itu yang menyebabkan kita itu napasnya itu terasa pendek, terasa tersengal-sengal, terus dada itu sakit. Dada itu sakit, celekit-celekit itu juga bisa diakibatkan oleh asam lambung yang naik ya teman-teman ya. Jadi saya dulu juga sering memahami ini. Oh iya, ketika asam lambung saya itu naik ya, tinggi kan perut itu panas, terus di dada itu terasa ganjel, pasti akan diikutin rasa nggak nyaman di dada, celekit-celekit, terus pokoknya kaku gitu ya. Kadang sampai tembus ke belikat belakang. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman jangan panik dulu, jangan cemas dulu. Yang teman-teman perlu lakukan adalah satu ya teman-teman, itu rileks ya. Rileks dengan cara seperti apa? Kalau cara saya seperti ini, ketika mengalami hal itu yang sudah berkali-kali ya teman-teman ya, saya itu berusaha untuk rileks. Pertama, saya itu minum air hangat. Kenapa pas pada saat pemulihan saya itu kalau kemana-mana, misalkan aktivitas ataupun bepergian gitu ya, itu saya selalu bawa air hangat di termos karena saya antisipasi dulu atau saya jaga-jaga dulu ketika ada kondisi seperti ini. Saya duduk dulu, saya tenang dulu, saya atur napas, saya minum air hangat.
biasanya nanti kondisi ketika apa namanya kita sudah melakukan itu akan tenang, akan tenang, akan tenang. Itu napas itu akan sedikit demi sedikit itu akan plong ya teman-teman ya. Jadi ini bisa karena faktor asam lambung kita yang sedang tinggi dan naik, dan gas lambung juga sedang tinggi dan naik, dan disebabkan oleh apa sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengalami hal ini jangan apa namanya jangan langsung panik ya. Usahakan tetap tenang. Susah memang, tapi kalau teman-teman belajar saya yakin bisa, karena saya bisa, teman-teman juga saya yakin bisa ya. Oke teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Hasim Baen. Kenapa ya Mas, saya kok pakai kerudung, kepala kayak goyang, sakit nggak karuan? Apa memang kayak gitu ya? Ya, jadi untuk penderita gangguan asam lambung ya, yang sudah disertai dengan kecemasan ya, itu kan kita itu aktivitas itu juga masih terbatas ya. Kadang kita itu juga memakai pakaian ya, pakaian di perut gini ya, itu juga jangan yang terlalu ketat, baju juga jangan terlalu ketat. Dan kalau untuk apa namanya perempuan ya, mungkin pakai kerudung gitu ya. Kondisi apa namanya saraf-saraf atau otot-otot kita itu kan juga sedang menegang. Jadi kalau misalkan makainya mungkin terlalu kenceng gitu ya, ya menurut saya ya mungkin memungkinkan juga untuk apa namanya terasa tegang gitu ya. Jadi peredaran darah tambah nggak lancar itu bisa jadi. Tapi bukan berarti teman-teman itu karena memakai hijab, tidak juga ya teman-teman ya. Karena kalau untuk laki-laki pun misalkan memakai topi yang terlalu kenceng gitu ya, itu juga saya dulu juga pernah merasakan hal seperti itu. Jadi kok kayak semakin tegang. Jadi mungkin ya kalau untuk yang perempuan apa namanya pakai hijabnya itu yang jangan terlalu kenceng gitu ya, tetap tertutup ya, auratnya tetap tertutup, cuma mungkin agak kendor, gimana caranya, bukan yang kendor yang apa namanya harus kelihatan gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi memang apa namanya apa yang kita pakai itu kadang berpengaruh ke apa namanya otot-otot kita ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman kondisi seperti ini ya, ini juga tidak apa namanya tidak hanya dialami oleh orang yang memakai kerudung saja. Orang cowok juga kalau memakai topi yang terlalu kenceng ya, bahkan orang normal pun ketika memakai yang terlalu kenceng di bagian kepala, terus biasanya kan juga pusing juga gitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja ya kondisinya. Jadi ketika teman-teman mungkin memakai apa namanya kerudung gitu ya, mungkin yang kerudungnya itu yang kira-kiranya itu nyaman gitu ya. Kadang kan kalau kita mau bepergian atau apa, kita kan apa namanya selalu mungkin memilih pakaian-pakaian. Kalau kayak saya dulu kan kalau misalkan mau bepergian gitu ya udah pakai sabuk lah, terus kemeja dimasukin dan lain-lain ya. Pada saat pemulihan gangguan asam lambung saya senang pakai apa ya, celana yang apa longgar-longgar ya teman-teman, karena itu juga bisa membantu supaya perut kita itu nggak tertekan, dan itu menyebabkan ketika asam lambung kita itu tinggi itu naik ke atas, dan kalau sudah naik ke atas pasti muncul sensasi ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan saja. Ini terlalu apa namanya terlalu tegang di sini gitu juga bisa menyebabkan pusing. Karena apa? Selain otot-otot kita tegang, pikiran kita kan juga tegang. Jadi memungkinkan sekali itu bisa jadi bikin kita pusing. Jadi sebenarnya tidak masalah kalau hanya apa karena memakai kerudung, menurut saya itu tidak masalah. Jadi intinya ya disesuaikan saja, disesuaikan dengan apa namanya kenceng atau longgarnya itu disesuaikan saja ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi ya dari akunnya Dewo Sabda. Jujur mau makan serba salah, mau makan takut asam naik. Terlalu dijaga ini itu akhirnya badan males jadi lemes. Sarannya Kak, makan yang baik. Nggak usah bingung untuk masalah makanan ya, untuk mantap makanan bagi penderita asam ya. Pernah saya sudah bagi videonya ya, bagaimana supaya teman-teman itu nggak usah bingung. Gini aja ya teman-teman. Telur teman-teman makan saja ya, telur rebus ya, yang kuningnya hindari dulu saja gitu ya. Jadi bukan berarti aduh mau makan telur nanti kumat, tapi biasanya kalau yang putih telurnya itu ya, itu sih aman ya. Selama saya konsumsi itu aman, tapi kalau kuningnya memang bisa apa namanya yang saya rasa itu apa jadi begah kembung. Nah, itu ya. Terus ayam makan aja ya teman-teman. Nah, untuk mungkin teman-teman bisa pilih kalau ayam itu bagian dada gitu ya, supaya apa gitu ya, supaya tidak terlalu alot gitu ya. Nah, terus untuk ikan ya, ikan makan aja ya teman-teman, makan aja. Jadi untuk apa namanya telur rebus ya, terus apa namanya
ayam, ikan, ya mungkin bisa dikukus atau direbus. Nah, ini kan kalau kondisi masih belum apa namanya, belum sensasinya itu belum banyak berkurang. Saya itu dulu menerapkan seperti itu. Jadi untuk ikan, ayam, telur makan aja. Terus untuk buah ya, pepaya saya makan. Cari yang mateng, kalau bisa mateng pohon ya. Insya Allah itu aman ya. Terus apa namanya, pir saya juga makan. Cari yang manis ya, yang seger gitu ya. Terus apalagi pisang kepok saya juga makan ya. Biasanya itu malah saya buat cemilan, dikukus gitu ya. Untuk sayur teman-teman nggak usah bingung ya, sayur bening bikin setiap hari, ada kencurnya, terus ada labu siamnya gitu ya, ada jagung manisnya. Kalau jagung manis dimakan kondisi perut yang masih banyak sensasi, jagung manisnya jangan dimakan, itu ambil sarinya saja ya, sari dari jagung manis itu yang ikut direbus. Wortel itu makan. Jadi teman-teman nggak usah bingung, maksudnya wah saya mantang ini, nanti teman-teman makan nasi sama tahu doang ya akhirnya jadi lemes ya. Jadi itu kalau bisa seimbang, insya Allah nggak akan kekurangan gizi ya teman-teman ya. Ayam tetap makan, ikan tetap makan, terus tahu, tempe tetap makan, sayur juga tetap makan, buah tetap makan. Yang penting hindari yang kecut, pedas, terus bersantan, terus berminyak gitu ya, terlalu banyak minyak ya teman-teman. Kadang kalau sedikit, kalau dulu saya itu pakai minyak jagung ya untuk apa namanya, tapi ini kondisi sensasi sudah mulai berkurang. Saya itu kalau numis sayur itu pakai minyak jagung ya teman-teman ya. Tapi intinya sih teman-teman nggak usah bingung, terlalu bingung ya hal seperti itu. Intinya telur makan ya, putihnya, kuningnya kalau bisa hindari ya, hindari karena itu bisa bikin kembung. Sayur tetap makan ya teman-teman ya, kecuali sayur-sayur yang sifatnya ketika dicerna di lambung itu terlalu apa namanya, memberatkan kinerja lambung. Contoh misalkan kangkung ya, daun singkong, itu daun singkong bisa bikin kembung ya, kalau udah kembung biasanya itu pusing ya teman-teman ya. Itu saya itu hindari. Terus apa namanya, nangka, buah nangka itu juga saya hindari gitu ya, yang kecut-kecut juga saya hindari. Pokoknya buah selama saya apa namanya, di fase penyembuhan ya, di fase saya apa namanya, pengobatan itu ya teman-teman ya, itu saya itu makan pepaya, makan buah apa namanya, pisang kepok saya itu makan. Terus kalau pisang-pisang yang sifatnya asam memang saya hindari ya. Pir saya juga makan ya teman-teman. Terus apel yang manis itu juga saya kadang makan, tapi kan namanya apel ya, kadang yang ada sifatnya kecut, terus ada yang bilang, wah ini apel bisa memicu ini, memicu itu. Nah, tapi pas pada saat itu ya saya itu cocok ya teman-teman ya. Cuma memang nggak sering kalau apel ya, itu bisa kalau apel itu bisa salah itu seminggu sekali. Tapi yang paling sering adalah pepaya, pisang kepok, terus pir itu sering sekali ya teman-teman ya. Kembali lagi sebenarnya ini cocok-cocokan ya. Makanya ketika teman-teman belum bisa membedakan mana yang cocok buat kita gitu dan mana yang apa namanya, mana yang belum cocok sama mana yang sudah cocok, teman-teman itu pilih yang amannya dulu, yaitu seperti itu tadi yang saya bilang ya. Insya Allah kalau sayur apa namanya, labu siam itu aman ya teman-teman ya. Terus apa namanya, tahu, tempe, ikan, telur dikukus atau direbus gitu, insya Allah juga aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu memikirkan, waduh ini mantang, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Yang penting teman-teman ada niat, ada kekonsistenan untuk menjalani ini. Insya Allah nanti teman-teman dalam menjalaninya pun apa namanya, dari hati itu ya, nggak ada rasa, waduh ini kok gini susah, ini susah, itu susah. Malah kalau kepikiran seperti itu, akhirnya kita itu lemes. Lemes bukan karena kita itu tidak makan, tapi karena energinya semakin drop karena kita itu kepikiran gitu ya. Kepikiran, akhirnya energinya malah justru habis karena kita selalu memikirkan itu, memikirkan kebingungan itu. Jadi nggak usah dibikin bingung. Oh ya, saya harus apa namanya, makan yang seperti ini dulu. Nikmatin saja ya teman-teman, karena kita kan ikhtiar ya. Kita ikhtiar mencari penyembuhan. Jadi kita juga harus lakukan benar-benar dari hati kita ya, dengan niat yang tulus gitu ya. Jadi nanti pada saat perjalanan apa namanya, menjalani ini gitu ya, kita itu juga juga nggak terlalu apa, memikirkan hal-hal yang waduh ini, waduh itu, waduh ini, waduh itu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak melakukannya dengan terpaksa, tapi dengan keikhlasan ya teman-teman. Insya Allah nanti juga akan ada hasilnya. Oke, semangat ya. Lanjut lagi dari akunnya apa ya ini? Dari akunnya ini satu orang tanya tiga.
Ini siapa ini? Wahyu Rosadi. Mas mau tanya, kondisi saya seperti Mas bilang, tapi kaki berasa ngilu ya sehabis aktivitas, badan berasa rentek seperti aktivitas berat. Solusinya Mas. Nah, memang ya untuk penderita gangguan asam lambung ya yang sudah disertai kecemasan, apalagi fisik ya teman-teman ya. Fisik itu pasti ada dampaknya, pasti ada efeknya. Yang sering adalah pegel-pegel, linu-linu ya, pokoknya kesemutan. Pokoknya rasa nggak nyaman di tubuh, rasanya itu badan itu kaku ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kan pada saat mengalami ini itu jarang aktivitas ya. Kalaupun kita mau aktivitas itu kan masih terbatas. Kita itu apa namanya sudah lama kita itu tidak aktivitas yang seperti sebelumnya pada saat kita normal. Jadi otot-otot kita itu juga kaku. Nah itu juga mempengaruhi ya teman-teman, badan kita itu jadi pegel-pegel, linu-linu. Pokoknya kayak nggak enak badan gitu ya teman-teman. Terus pokoknya kadang di telapak kaki juga ngilu-ngilu, buat jalan nggak enak sekali. Terus kadang di persendian, terus kadang di pinggang. Pokoknya di apa namanya di fisik kita gitu, di badan kita itu pokoknya terasa nggak nyaman. Itu sudah pasti ya teman-teman ya, karena saya pun dulu mengalami seperti itu. Nah, untuk kita bisa apa namanya mengurangi itu ya teman-teman, kita mulai lakukan aktivitas walaupun masih terbatas dengan cara seperti apa? Cukup jalan kaki saja dulu ya teman-teman, bertahap. Jadi saya ngomong kalau misalkan jalan kaki bukan berarti kita harus target, wah saya katanya suruh jalan kaki, tapi keadaan kita itu masih benar-benar lemes, nggak ada tenaganya, masih sempoyongan. Oh saya harus jalan kaki, bukan seperti itu ya teman-teman ya. Intinya ya kalau kita mau melatih itu bertahap. Kalau memang kita memang masih lemah, letih, lesu, ya kita lakukan aktivitas itu hanya di dalam rumah dulu gitu ya. Bukan langsung keluar dari rumah, waduh ini saya malah jadi sempoyongan, keliengan, nggak karu-karuan. Ya sudah pasti, karena energi kita yang dipakai aja buat jalan dari kamar mandi ke toilet kita yang jauh di belakang aja itu sudah apa namanya sudah nggak karu-karuan, sudah ngos-ngosan. Makanya saya selalu bilang untuk melatih itu bertahap ya teman-teman. Kita jalani ini dengan sabar dan ikhlas. Oh bertahap, saya hanya baru mampunya keluar dari kamar, di ruang tamu, terus balik lagi ke kamar. Nggak apa-apa, yang penting setiap hari itu ada usaha. Insya Allah nanti bertahap seperti itu ya. Nanti teman-teman juga akan terbiasa. Setelah terbiasa nanti teman-teman akan keluar dari rumah ya, mulai itu aktivitas di luar rumah dan sebagainya. Ini memang proses ya, ini tidak instan. Bukan berarti saya ngilangin kayak gini harus jalan kaki terus hilang, ya enggak. Bisa malah jadi nanti kalau misalkan lagi nggak enak langsung jalan kaki, wah dipaksakan ya dengan jarak yang mungkin agak jauh gitu, malah pulangnya ngedrop lagi, lemes lagi, terus teman-teman itu trauma, tidak mau melatih lagi. Makanya dengan cara bertahap ya, insya Allah nanti teman-teman juga bisa. Saya lakukan ini juga dulu penuh perjuangan ya teman-teman ya, jalani ya dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah akan membuahkan hasil ya teman-teman ya. Apalagi kita yang pegel-pegel, linu-linu dan sebagainya, kita aja ya dulu teman-teman ingat pada saat kita itu masih normal ya, kita itu masih belum terkena gangguan ini, ketika teman-teman itu sudah biasa beraktivitas ya, teman-teman itu sudah biasa apa namanya menjalani aktivitas keseharian ya, kadang mungkin jogging, terus mungkin kadang ada yang kerja berat gitu ya, angkat ini angkat itu, terus pokoknya dengan rutinitas itu, ketika teman-teman itu liburan saja 3 hari nggak ngapa-ngapain, pasti teman-teman itu merasakan apa? Badan itu sakit, badan itu nggak enak. Bahkan orang-orang ya yang saya apa namanya survei saya ya teman-teman ya, ketika apa namanya saya tanya ya orang yang normal gitu ya, ketika mereka itu tidak bekerja, yang kesehariannya dia itu apa namanya mencangkul, terus dia ke kebun, terus dia cari kayu dan lain-lain. Ketika berhenti aktivitas ada 3 atau 4 hari aja, itu badan itu malah meriang ya teman-teman itu. Nah banyak yang menyampaikan ke saya, wah saya ini kalau nggak kerja malah meriang, saya kalau nggak aktivitas malah badan saya itu pegel semua. Makanya setiap hari saya harus apa namanya seperti ini. Karena saya dulu juga nanya-nanya pada saat masih pemulihan, waktu jalan-jalan ya. Saya kan sering ngobrol ya. Pak kok kuat banget dari pagi tadi udah macul, terus siangnya itu cari rumput, terus sorenya cari kayu. Mas kalau saya nggak begini malah jadinya sakit, makanya saya itu harus gerak terus. Kalau nggak gerak terus kayak gini nanti malah saya itu nggak enak badannya dan bisa pegel-pegel ya.
Nah, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Insya Allah nanti gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini yang teman-teman alami juga membaik dan sembuh. Dan saya yakin itu. Kalau saya bisa, teman-teman juga saya yakin bisa. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti insya Allah disambung lagi dari pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Oke, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.